Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Nurul Iza, NIREM 0305190039 dari semester 6 Agribisnis Hortikultura 1, Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, jurusan Pertanian Kampus Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas dari mata kuliah Teknologi Informasi, yang mana tugas ini akan membahas tentang analisis e-commerce pada komoditas lidah buaya atau aloe vera. Langsung saja kita masuk kepada analisis e-commerce-nya. Pada analisis e-commerce ini, saya mengambil pada e-commerce Shopee. Nah, pada kali ini saya akan membahas 3 topik, yaitu kemasan lidah buaya menggunakan book, dan kemasan biasa, lalu yang ketiga kemasan bermerek. Yang pertama, di sini ada lidah buaya kemasan book. Nah, pada kemasan ini saya mengambil 2 toko yang mana menjual barang atau lidah buaya terlaris pada e-commerce Shopee. Nah, pada toko yang pertama, yaitu toko loevera.id, mempunyai range harga untuk pelepah lidah buaya segar yang dijual dari harga 2.000 sampai 11.500 per picisnya atau per pelepahnya. Untuk beratnya sendiri, untuk ukuran sedang seberat kurang dari 300 gram, untuk ukuran jumbo 300 sampai 380 gram, super jumbo 380 sampai 500 gram. Nah, pada toko ini terjual lebih dari 10.000 picis pelepah lidah buaya. Yang kedua, ada toko herbavera.indonesia. Nah, pada toko ini menjual pelepah lidah buaya dengan harga 8.500 sampai 13.500 per pelepahnya. Nah, untuk beratnya sendiri itu untuk ukuran sedang berkisar antara 300 sampai 400 gram. Lalu yang besar sekitar 400 sampai 500 gram. Untuk yang super 500 sampai 600 gram. Dan super ekstra itu lebih dari 600 gram. Nah, pada toko ini sudah terjual sebanyak 3,3 ribu atau 3.300 sekian picis atau pelepah. Masuk yang ke selanjutnya, yaitu kemasan biasa. Nah, pada kemasan biasa ini saya juga mengambil 2 toko yang paling laris di Shopee, yaitu toko yang pertama adalah toko Shop Cameron. Nah, toko Shop Cameron ini menjual pelepah lidah buaya dengan kemasan plastik biasa, seperti plastik wrap seperti itu, lalu dijual dengan harga 10.000 sampai 28.000 per picisnya tergantung dengan beratnya. Nah, untuk beratnya sendiri itu berkisar antara 500 sampai dengan 1.200 gram atau 1,2 kilo. Di sini pada toko ini terjual sudah 594 picis. Toko yang selanjutnya yaitu toko Herlab. Nah, pada toko Herlab, asal tokonya itu Kabupaten Tulungagung. Untuk harganya sendiri, harganya di 21.120 dengan berat bersih 500 gram dan terjual 407 picis. Nah, pada toko Herlab ini menggunakan kemasan Ziplock dengan kualitas kemasan yang biasa. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya, di sini saya mengambil kemasan bermerek
dua kemasan bermerek dari e-commerce Shopee juga. Yang pertama, nama tokonya adalah Hai_Loera. Nah, pada toko ini dijual nata de aloe vera atau semacam jelly berasal dari aloe vera atau lidah buaya yang dikemas dalam toples dengan ada aluminium foilnya di dalam toples tersebut sehingga kemasan tersebut sudah tersegel dengan rapi dan higienis. Nah, pada toko Hai_Loera ini memiliki merek Hai_Loera sendiri seperti nama tokonya, dan di bawahnya dituliskan Nata de Aloe Vera by Loera seperti itu. Harganya itu 30.360 per picisnya dengan berat 750 mili dan sudah terjual sebanyak 298 picis atau toples seperti itu. Lalu yang kedua itu ada toko Sehat Makmur Jaya Store. Asal tokonya yaitu di kota Jakarta Utara. Nah, harganya sendiri 23.500 dengan berat 35 gram. Nah, pada toko yang kedua ini, dia menggunakan kemasan itu berupa kardus untuk luarnya, lalu untuk kemasan dalamnya itu menggunakan toples untuk pil, toples plastik untuk pil. Nah, pada produk sendiri ini adalah produk lidah buaya kaplet yang berguna sebagai obat pelancar BAP seperti itu. Nah, pada toko ini telah terjual 319 pieces. Oke, langsung kita masuk ke sistem penjualan. Nah, produk penjualan yang saya pilih itu adalah lidah buaya segar dan produk turunan lidah buaya. Untuk kemasannya sendiri, untuk produk penjualan lidah buaya segar menggunakan kemasan biasa yang seperti plastik wrap seperti itu dan diberi merek tokonya. Lalu untuk produk turunan lidah buaya nanti sesuai dengan produk yang akan saya dropship. Lalu untuk sistem penjualan yang saya pilih adalah dropshipper. Mengapa saya memilih dropshipper? Hal itu dikarenakan dropshipper itu sistem penjualannya di mana penjual hanya perlu memasarkan dan menjual barang milik pihak lain tanpa perlu membelinya terlebih dahulu atau dengan dalam kurung menyetok barang. Dengan skema bisnis yang sederhana, bisnis dropship ini juga bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun, seperti itu. Lalu, skema kerja dropship sendiri atau konsep bisnis dropshipping sendiri yaitu penjual dropship menghubungkan produsen atau pemasok dengan pembeli. Dalam hal ini, dropshipper menjadi pihak ketiga, artinya dropship seringkali disamakan dengan reseller. Perbedaan dalam skema dropship, barang bisa dikirim langsung dari pemasoknya ke pembeli, sehingga penjual tidak perlu menyediakan tempat dan repot menyimpan maupun melakukan pengemasan barang untuk dikirim ke pembelinya. Nah, dengan memanfaatkan teknologi digital atau online, terutama lewat media sosial atau e-commerce, itu dropship dapat bekerja dengan leluasa. Setelah mendapatkan pelanggan, dropshipper bisa langsung menghubungi pemasok barang atau meneruskan pesanan dan mengirimkan pesanannya langsung ke alamat pembeli. Gitu. Dropshipper juga mendapatkan margin keuntungan dari selisih harga di tangan pemasok dengan harga jual ke pembeli. Cara kerja bisnis dropship atau tahapan demi tahapan dropship yaitu yang pertama, dropship menentukan produk apa yang akan dijual. Nah, saya di sini akan menentukan
produk yang akan saya jual adalah produk turunan dari lidah buaya dan lidah buaya segar itu sendiri. Seperti itu. Lalu menjalin hubungan yang baik guna memastikan ketersediaan stok dan update barang terbaru, termasuk soal skema pembayaran. Nah, yang kedua, dropshipper memasarkan produknya ke konsumen biasanya lewat media sosial, marketplace, atau website. Foto produk biasanya disediakan oleh pemasok barang atau pemilik toko yang asli, seperti itu. Lalu yang selanjutnya, pelanggan membeli produk yang dipromosikan oleh dropshipper dan pembayaran dilakukan ke pembeli melalui dropshipper, seperti itu. Lalu kemudian dropshipper meneruskan pesanannya ke pemasok atau toko yang akan di dropship. Pemasok mempersiapkan barangnya, lalu pesanan dikemas dan dikirimkan dari gudang ke alamat pembeli. Seperti itu. Keuntungan yang terakhir adalah keuntungan dropship. Keuntungan dropship sendiri yaitu minim modal. Yang kedua, bisa dilakukan di mana saja dan kapanpun. Yang ketiga, mudah untuk dijalankan. Yang keempat, produk yang biasa dijual itu bervariasi. Yang kelima, tidak perlu memiliki penyimpanan atau gudang. Yang keenam, tidak repot dengan pengemasan dan pengiriman barang. Yang selanjutnya, jika ada keuntungan, pasti ada kelemahan atau kekurangan. Kekurangan dropship antara lain yaitu satu, margin keuntungan rendah karena harus dibagi dengan pemasok atau toko. Yang kedua, dropshipper tidak bisa memastikan ketersediaan barang. Yang ketiga, nama baik dropshipper sangat tergantung pada kualitas barang dari pemasok. Yang keempat, kecepatan pengiriman barang bisa tergantung pada pemasok. Yang kelima, yaitu pemasok seringkali mengalami kesalahan dalam pengiriman produk. Seperti itu. Berikut dari penjelasan atau presentasi saya. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.